Berikut ini adalah lanjutan dari proses multiplier. Jika perekonomian menghadapi pengangguran atau mengatasi masalah pengangguran, maka yang harus dilakukan adalah dengan menambah pengeluaran masyarakat. Nah, tambahan pengeluaran masyarakat ini dapat tercapai tergantung pada dua hal, yaitu MPC, yaitu Marginal Propensity to Consume, dan besarnya selisih antara pendapatan sekarang dengan target pendapatan pada tingkat kesempatan kerja penuh. Di MPC itu yang pertama tadi, maka semakin tinggi tingkat MPC-nya, maka makin tinggi multiplier atau pelipat gandaan dari tambahan pengeluaran itu yang akan terbentuk. Dan yang kedua, makin sedikit akhirnya tambahan pengeluaran yang harus dibentuk untuk mencapai target tersebut. Jika makin tinggi MPC-nya. Tetapi kenyataannya di negara berkembang, yang ditimbulkan dari tambahan pengeluaran itu berbeda dengan keadaan yang diharapkan. Pengeluaran yang berlebihan justru akan mengakibatkan inflasi, walaupun dalam perekonomian tersebut masih terdapat banyak pengangguran. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada dua faktor pentingnya, sehingga proses multiplier itu tidak berjalan semestinya. Apa itu? Yang pertama, kemampuan perekonomian dalam menambah produksi di negara sedang berkembang itu terbatas dibandingkan dengan kemampuan di negara-negara maju. Dan yang kedua adalah corak kegiatan ekonomi di negara berkembang itu berbeda dengan negara maju. Apa itu? Bahwa sektor tradisional, sektor pertanian itu rata-rata ini ya secara umum menguasai sebagian besar kegiatan ekonomi. Selanjutnya, agar proses multiplier berjalan seperti keadaan yang diharapkan, maka perekonomian itu harus mempunyai beberapa sifat-sifat sebagai berikut. Di buku itu disebutkan ada 4, yaitu yang pertama, dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran, dan para pengangguran ini bukan saja terdiri atas tenaga kerja yang biasa, tetapi juga tenaga terdidik, tenaga usahawan, dan tenaga kerja yang berpengalaman di bidang industri. Maksudnya adalah ada idle capacity dari para pekerja ini. Jadi tidak hanya pengangguran yang tidak berpendidikan atau unskilled, tetapi pengangguran yang juga terdidik. Artinya ada kapasitas yang belum terpakai, gitu, intinya begitu. Yang kedua, berbagai jenis industri, terutama industri barang-barang konsumsi, masih memiliki kelebihan kapasitas dan dapat dengan mudah memperbesar tingkat produksinya. Sama dengan yang tadi dari sisi tenaga kerja, sekarang dari sisi kapasitas produksinya misalnya. Nah, ini dia tidak digunakan secara maksimal. Nah, inilah yang bisa menjadikan proses multiplier itu maksimal, gitu ya. Yang ketiga, bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh industri-industri tersebut dapat dengan mudah diperoleh, sehingga tidak ada hambatan ketika terjadi kenaikan produksi. Jadi tersedia bahan-bahan mentahnya. Yang keempat adalah barang-barang yang diproduksi dalam negeri memiliki kualitas yang sama baiknya dengan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Artinya bahwa jika atau dia bisa menggantikan barang yang bahan baku, misalnya bahan baku impor itu
dia bisa digantikan oleh barang yang diproduksi dari dalam negeri. Selanjutnya adalah beberapa kelemahan dari analisis makroekonomi. Ada 3 yang pertama yang disampaikan di buku itu adalah yang pertama bahwa analisis makroekonomi itu bersifat jangka pendek. Asumsi yang digunakan adalah kapasitas dari alat-alat produksinya itu tetap, jumlah tenaga kerja juga tidak berubah, dan juga tidak ada perbaikan tingkat teknologi yang digunakan. Sementara kenyataannya bahwa dalam jangka panjang ketika terjadi pertambahan penduduk, maka terjadi suplai tenaga kerja. Angkatan kerja meningkat, tenaga kerja meningkat. Yang kedua, adanya penanaman modal menjadikan kapasitas modal itu akan bertambah. Sementara tadi diasumsikan kapasitas alat-alat produksi termasuk modal itu bersifat tetap. Dan juga adanya inovasi kreativitas mengakibatkan adanya perbaikan teknologi. Nah, ini adalah asumsi yang dipakai makroekonomi itu di jangka pendek. Sementara sebenarnya terjadi perubahan. Yang kedua, bahwa tidak menganalisis faktor non-ekonomi. Jadi tidak terdapat analisis bagaimana pengaruh kondisi sosial, struktur masyarakat, struktur sosial, kondisi politik, kemudian nilai hidup, pandangan masyarakat, budaya masyarakat, dan sebagainya. Jadi yang dianggap mempengaruhi efisiensi dari faktor produksi adalah hanya faktor ekonomi. Yang ketiga adalah kurangnya memperhatikan sektor luar negeri. Kita tahu bahwa penanaman modal dari para pengusaha itu dipandang sebagai sektor paling menentukan di versinya makroekonomi. Sedangkan faktor luar negeri itu tidak dianggap menentukan. Padahal kalau kita lihat dari sisi ekspor negara berkembang, itu umumnya mereka memiliki ekspor andalan berupa bahan mentah, mungkin 1-2 produk bahan mentah yang menjadi andalan ekspor bagi negara berkembang. Atau dari sisi impor misalnya, yang tergantung pada negara maju yang melaksanakan pembangunan dan industrialisasi, artinya terbuka harus ekspor dan impor, dan ini yang tidak diperhatikan oleh analisis makroekonomi. Selanjutnya, bagaimana kebijakan moneter itu berlaku di negara berkembang secara umum. Kita tahu bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat tentunya, atau kebijakan dan pemerintah untuk mempengaruhi suku bunga. Apa yang dilakukan? Operasi moneter apa yang dilakukan? Di buku itu disebutkan ada 4, misalnya mengubah cadangan minimum dari bank-bank umum. Jadi sekarang biasa disebut dengan giro wajib minimum atau reserve requirement. Kemudian yang kedua adalah mengubah suku bunga. Suku bunga ini adalah suku bunga pinjaman dari bank sentral kepada bank-bank komersial atau bank umum. Yang ketiga adalah operasi pasar terbuka atau open market operation berupa penjualan surat-surat berharga. Dan yang keempat adalah menentukan prioritas pinjaman yang diberikan oleh perbankan atau biasa disebut dengan selective credit control. Nah, diperlukan beberapa penyesuaian dari kebijakan moneter ini jika diterapkan di negara sedang berkembang,
karena terdapat beberapa kelemahan atau kondisi institusi keuangan yang tidak maksimal di negara berkembang. Apa itu? Umumnya bahwa bank-bank komersial itu memiliki cadangan yang berlebih, artinya sebenarnya mereka over liquid dananya. Kemudian kelebihan dalam cadangan dana tersebut menyebabkan perbankan komersial itu jarang sekali meminjam kepada bank sentral. Artinya apa? Bahwa kontrol kebijakan moneter tidak berjalan maksimal karena mekanismenya harusnya suku bunga kebijakan yang pertama akan mempengaruhi suku bunga karena apa? Karena eratnya hubungan antara bank sentral dengan bank komersial. Sementara di situ disampaikan bahwa bank komersial itu jarang meminjam ke bank sentral, sehingga pengaruh suku bunganya menjadi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, pasar uang dan pasar modal itu belum sempurna keadaannya di negara berkembang. Sehingga apa? Sehingga penjualan surat berharga melalui operasi pasar terbuka itu menjadi kurang efektif. Yang selanjutnya adalah sistem perbankan belum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Ini tentunya relatif dibandingkan dengan negara maju, dengan transaksi yang masih banyak menggunakan uang tunai. Meskipun sekarang kita lihat perkembangan tentunya sudah agak berbeda dengan adanya sistem pembayaran non tunai yang berkembang di mana-mana akibat adanya inovasi teknologi. Selanjutnya disampaikan bahwa tantangan kebijakan moneter jika dibandingkan antara negara berkembang dengan negara maju itu tantangannya lebih besar di negara berkembang. Karena apa? Yang pertama, adanya risiko terjadinya inflasi. Benar, intinya bahwa tugas menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga terjadi pertambahan uang dan selaras dengan jalan pembangunan itu memerlukan disiplin yang kuat di kalangan pengusaha dan pemerintah. Kenapa? Karena laju pertambahan uang tunai yang lebih cepat dari yang dibutuhkan atau juga peminjaman yang berlebihan oleh pemerintah kepada bank sentral itu justru akan meningkatkan risiko atau terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi negara berkembang. Artinya tadi itu diperlukan disiplin yang kuat, diperlukan perhitungan yang matang, bagaimana pemerintah atau mungkin bank sentralnya bisa mengatur laju pertambahan uang yang sesuai dengan kebutuhannya, tidak melebihi kebutuhan sehingga akan terjadi inflasi. Yang kedua, bank sentral di negara berkembang itu juga harus lebih teliti dan hati-hati dalam mengawasi perkembangan penerimaan falas dan sektor ekspor-impor. Kenapa demikian? Karena fluktuasi harga ekspor bahan mentah sebagai ekspor andalan dari negara berkembang itu tidak menentu harganya. Akibatnya apa? Akibatnya penerimaan negara juga bisa menjadi tidak menentu. Karena itu perlu dikembangkan lembaga keuangan dan pasar modal yang mampu menyediakan modal dan dapat diarahkan kepada kegiatan yang lebih produktif. Dan juga harus memperhatikan keberlangsungan tiap sektor melalui
pemberian pinjaman ke sektor yang non perdagangan. Kenapa? Karena umumnya sektor yang menjadi prioritas atau berisiko kecil buat bank adalah sektor perdagangan. Sementara sektor industri dan pertanian itu berisiko besar buat perbankan. Risiko apa? Ya risiko misalnya non-performing loan atau kredit bermasalah. Jadi harus diperhatikan itu keberlangsungan tiap sektor. Tidak hanya pemberian pinjaman pada sektor yang menguntungkan buat bank saja, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan dari setiap sektor, sehingga setiap sektor itu bisa berkembang dengan baik.